Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3061 banding 3060 murid baru Sekte Taois Dewa Willow. Nama, Wang Xian. Ras, Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Level, Void God Emperor level 4, bentuk ke-8 transformasi naga surgawi. Asal, 1%, diperlukan 99% untuk terobosan berikutnya. Kemampuan surgawi, memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi asal. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi, transformasi naga surgawi. Kemampuan supernatural, penangkapan jiwa, keterikatan roh. Kemampuan supernatural hukum, kunci mata naga, 5 cakar naga elemental, pemecah ranah yin yang, 8 tokoh skala naga. Aspek, penggilingan besar 5 unsur, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, polaritas ganda yin yang, mangkuk sedekah 5 unsur yin yang, ayunan ekor naga surgawi. Hukum kontrol, logam, kayu, air, api, bumi, cahaya, angin gelap. Kerajaan surgawi, Istana Naga. Istana Naga, tingkat 9. Anggota Istana Naga, 1.034.450. Melihat atributnya, Wang Xian menunjukkan senyuman. Dia perlahan membuka telapak tangannya, dan lapisan sisik naga menutupinya. Sisik naga memancarkan cahaya 8 warna. Dengan pikiran, warna sisik naga langsung berubah. 8 tokoh sisik naga. Ini adalah kemampuan surgawi berbasis aturan yang diperoleh Wang Xian setelah terobosannya. Kemampuan surgawi berbasis aturan ini sangat berguna bagi Wang Xian saat ini. Pertama, itu adalah kemampuan surgawi nomologis tipe pertahanan yang bisa sangat meningkatkan pertahanan seseorang. Kedua, skala naga 8 tokoh dapat dengan bebas mengubah atribut skala naga. Dengan kata lain, Wang Xian dapat mengubah auranya sesuai keinginannya di masa depan. Selanjutnya, ketika 8 atribut dicampur bersama, itu akan menyebabkan auranya menjadi sangat kacau. Ada keuntungan untuk ini. Itu untuk bisa menyingkirkan kunci penyihir padanya. Penguncian spellcaster dan kutukan spellcaster tidak berpengaruh pada Wang Xian. Ini karena penguncian dan kutukan mengharuskan perapal mantra untuk memiliki aura dan item di tubuhnya. Karena auranya telah berubah, sangat mustahil untuk mengunci dirinya. Lebih jauh lagi, dengan auranya yang kacau, bahkan jika perapal mantra memiliki item di tubuh Wang Xian, dia tidak bisa mengutuknya. Ini juga bisa dianggap kebal terhadap semua jenis mantra. Dengan kemampuan supranatural nomologis ini, aku tidak akan dikunci oleh penyihir. Namun, saya disergap kali ini. Menurut formasi surga, saya tidak boleh dikunci dengan presisi seperti itu karena saya memiliki artefak penyihir yang dapat melindungi aura saya. Mungkinkah penyihir memiliki artefak sihir yang dapat mengunciku? Atau, mungkinkah dia mengunciku melalui rusa misin? Wang Xian menebak 2 kemungkinan dan menyipitkan matanya sedikit. Selanjutnya, aku harus memanggil setan iblis berkaki 8, bohong, dan sisanya selesai. Dia menyipitkan matanya sedikit. Wang Xian pasti tidak akan melepaskan kekuatan yang mencoba membunuhnya 3 kali. Itu adalah pertarungan sampai mati. Saat ini, kekuatannya telah mencapai puncak alam kaisar surgawi. Belum lagi dia tak terkalahkan di bawah level ksatria alam semesta, mungkin tidak banyak orang di seluruh alam semesta yang lebih kuat darinya di dunia ini. Kecepatannya sebanding dengan ksatria alam semesta level 1. Dia bisa membunuh puncak ahli alam kaisar surgawi dalam sekejap dalam pertarungan 1 lawan 1. Dengan kekuatannya, dia secara alami harus membuat ras gunung es membayar harganya. Dia menggerakkan tubuhnya dan tiba di tempat tinggal Misin Lu. Kakak Wang, Misin Lu sedang berkultivasi. Ketika dia melihat Wang Xian, dia berteriak sambil tersenyum. Aku akan menggunakan kamar di lantai atas untuk sementara waktu. Anda mengolah milik Anda sendiri, coba masuk ke Sekte Taois Dewa Willow untuk merekrut murid kali ini. Wang Xian menginstruksikannya sambil tersenyum. Kemudian, dia naik ke atas. Karena mungkin ada lebih banyak orang yang datang kali ini, untuk mencegah Dewa Willow yang terhormat merasakannya, dia pergi ke pinggiran Sekte Taois Dewa Willow sendirian. Dia mendirikan altar roh iblis dan segera, mereka bertiga keluar dari altar.
Salam, Raja Naga. Mereka bertiga membungkuk hormat. Bagaimana situasi di Istana Naga? Wang Xian bertanya pada mereka. Hehe, Raja Naga, jangan khawatir dengan kami. Kami telah membunuh banyak orang dari ras kabut merah. Mereka meringkuk di planet mereka dan tidak berani keluar. Tidak ada yang berani memprovokasi kita sekarang. Baki berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Kali ini, saya akan memberi Anda misi. Balapan Gunung Es. Anda dapat memasuki ras ini melalui parasitisme dan memperoleh informasi sebanyak mungkin tentang mereka. Saya ingin bergerak melawan balapan Gunung Es itu. Petik 2. Wang Xian berkata dengan dingin. Raja Naga, apakah kamu sudah membuat terobosan dalam kekuatanmu? Sebuah kebohongan bertanya dengan wajah penuh kejutan. Wang Xian mengangguk. Kamu tahu lokasi balapan Gunung Es, bohong. Bawa iblis berkaki 8 dan yang lainnya ke sana. Hati-hati, pihak lain memiliki banyak pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat Dewa Surgawi. Jangan khawatir, Raja Naga. Serahkan pada kami. Iblis berkaki 8 dan Raja Naga berkata dengan percaya diri. Oke, Wang Xian mengangguk. 2 pembangkit tenaga Dewa Surgawi tingkat 9 yang dia bunuh di Gunung Es sebelumnya digunakan untuk meningkatkan kekuatan iblis dan duo iblis berkaki 8. Keduanya memiliki kekuatan tempur Dewa Langit level 9. Kalian berdua tunggu di sini dulu. Aku akan pergi dulu. Kebohongan menggerakkan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Tidak lama kemudian, dia kembali dan pergi dengan duo iblis berkaki 8. Lebih baik jika aku bisa menyingkirkan masalah balapan Gunung Es dalam waktu 2 bulan. Wang Xian bergumam. Ada begitu banyak orang di luar. Pada saat ini, dia melihat sejumlah besar kapal dan perahu layar berkumpul di luar sekte Taois Dewa Willow. Sejumlah besar ahli berkumpul di sana. Ada juga beberapa pulau terapung yang bahkan lebih besar dari sekte Taois Dewa Willow. Apakah sekte Taois Dewa Willow akan mulai merekrut murid? Tatapan Wang Xian menyapu dan melihat banyak orang muda dan paruh baya berkumpul bersama. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Setiap 1000 tahun, sekte Taois Dewa Willow akan merekrut murid. Ini adalah era yang megah dan makmur bagi banyak orang muda dan paruh baya di wilayah Bima Sakti. Setelah bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow, yang terlemah akan mampu mencapai tingkat ke-8 dari Dewa Langit. Ini adalah alasan pertama. Alasan kedua adalah seseorang dapat mengenal lebih banyak pembangkit tenaga listrik di sekte tersebut. Dia bahkan bisa bergabung dengan ras apapun yang dia inginkan. Dia bahkan akan dipersiapkan sebagai murid inti. Ada banyak keuntungan bergabung dengan sekte Dewa Willow. Hal ini mengakibatkan perekrutan murid yang terjadi setiap 1000 tahun sekali. Banyak orang akan datang. Kekuatan yang kuat juga akan membawa murid-murid mereka. Wang Xian membuka grup komunikasi sekte Dewa Willow di Eye Universal dan menyadari bahwa banyak orang sedang mendiskusikan masalah ini. Terakhir kali sekte Daoist Divine Willow merekrut murid, tidak satupun dari mereka berhasil. Kali ini, dia tidak tahu apakah akan ada orang. Waktu berlalu hari demi hari. Wang Xian tidak mengambil tindakan apapun selama periode ini. Sebaliknya, dia menunggu kabar dari iblis berkaki 8. Hanya dalam waktu 10 hari, mereka telah menjadi parasit pada Kaisar Surgawi tingkat 9 dari ras Gunung Es. Dari sana, mereka memperoleh sejumlah besar informasi. Kaisar Surgawi tingkat 9 sudah dianggap sebagai anggota inti dari eselon atas ras Gunung Es. Sekarang, keduanya bersiap untuk menjadi parasit pada cucu pemimpin klan saat ini untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh lebih banyak informasi inti. Sementara Wang Xian sedang menunggu, sekte Dewa Willow juga sibuk dengan aktivitas. Tidak hanya ada lebih dari 100 juta orang di permukaan laut yang mengelilingi sekte Dewa Willow, ada juga banyak murid sekte di dalamnya. Ketika Wang Xian datang ke sekte Taois Willow Surgawi, dia hanya bertemu dengan 2 hingga 3.000 murid. Dia belum pernah melihat sebagian besar sisanya. Baru-baru ini, banyak murid telah kembali. Jelas bahwa mereka ada di sini untuk menonton pertunjukan. Ada juga murid dari berbagai ras yang berada di sekte Taois Willow Surgawi untuk menyambut klan mereka sendiri dan murid dalam yang berpartisipasi dalam penilaian. Bab 3062-3061 murid baru dari sekte Taois Dewa Willow. Saudara Wang Xian, saya akan berpartisipasi dalam penilaian masuk sekte Taois Dewa Willow. Waktu berlalu hari demi hari. Misin Lu mengiriminya pesan dan memberitahunya. Oh,
Setelah Wang Xian melihat pesan ini, dia mengangkat alisnya dan berkata, berusahalah untuk memasuki sekte Taois Dewa Willow. Jangan ikuti saya untuk saat ini. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan. Untuk kultivasi, pertama-tama saya akan berkomunikasi dengan orang lain dari sekte Taois Dewa Willow. Ketika Anda memasuki sekte Taois Dewa Willow, jangan bergabung dengan ras lain. Saat Anda memilih harta karun Dewa Willow yang terhormat, pilih daun yang jatuh untuk dikembalikan. Selama penyergapan terakhir kali, Wang Xian menduga bahwa pihak lain mungkin telah mengunci rusa Misin. Oleh karena itu, dia tidak membawa rusa Misin untuk sementara waktu sebelum dia menghancurkan balapan gunung es. Selain itu, selama dia bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow, keamanannya akan meningkat pesat. Baiklah, Saudara Wang. Ketika Misin Lu menerima jawaban Wang Xian, dia menganggukkan kepalanya. Dia melihat keluar dan terbang. Pada saat yang sama, Wang Xian ragu-ragu sejenak sebelum dia keluar dari ruangan dan terbang menuju pintu keluar sekte Taois Dewa Willow. Di bagian bawah pintu keluar, ada beberapa ratus murid dari sekte Taois Dewa Willow berdiri di depan. Mereka memeluk tangan mereka atau duduk di sana, melihat ke depan sambil tersenyum. Ada juga cukup banyak orang yang berkumpul untuk mengobrol. Di depan sekte Taois Willow Surgawi, ada total 50 hingga 60 juta pemuda paruh baya berdiri di depan. Mata mereka dipenuhi dengan kecemasan. Di sekitar mereka, ada juga ahli yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Kapal perang, pesawat ruang angkasa, dan pulau terapung dari ras tingkat dasar dan domain di alam semesta memancarkan aura yang menjulang tinggi. Jika seseorang ingin bergabung dengan sekte Taois Dewa Willow, persyaratan minimumnya adalah memiliki kekuatan Dewa Langit. Tidak ada batasan usia. Dengan kata lain, 50 hingga 60 juta anggota di depan mereka semuanya adalah pakar langit. Kekuatan mereka berkisar dari tingkat pertama lengkungan langit hingga tingkat ke-8 atau ke-9 lengkungan langit. Wang Xian datang ke suatu tempat di samping dan bersandar pada cabang pohon willow sambil menonton dengan acuh tak acuh. Berdengung. Pada saat ini, di tengah sekte Taois Dewa Willow, cabang-cabang willow memadat menjadi sosok manusia yang buram. Lampu hijau menyelimuti 50 hingga 60 juta orang di depan mereka. Ketika mereka melihat cahaya ini, semua orang tampak sedikit gugup. Tes sudah dimulai. WOOSHWO. Tak lama kemudian, sekitar 10.000 orang langsung diselimuti lampu hijau dan ditarik ke depan. WOOS. Ribuan cabang willow memadat menjadi jalan yang gelap dan menarik 10.000 orang ini ke kedalaman jalan dan menghilang dengan cepat. Mereka tersingkir lagi. Hanya 10.000 orang yang lulus penilaian putaran pertama. Hahaha, ada lebih dari 10 orang di klan kami yang lulus penilaian putaran pertama. Mudah-mudahan, salah satu dari mereka pada akhirnya bisa memasuki sekte Taois Dewa Willow. Suara kecewa dan bersemangat datang dari depan. Dari lebih dari 50 hingga 60 juta orang, hanya 10.000 orang yang lulus penilaian putaran pertama. Beberapa bahagia sementara yang lain sedih. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan melihat bahwa Mo Xin Lu telah melewati babak pertama. Menurut penilaiannya terhadap Mo Xin Lu, seharusnya mudah baginya untuk memasuki sekte Taois Dewa Willow. Lagi pula, setelah peningkatan Wang Xian, garis keturunannya dianggap sangat murni. Di masa depan, akan mudah baginya untuk berkultivasi ke level seorang ksatria alam semesta. Jika dia tidak bisa memasuki tempat seperti itu lagi, maka seharusnya tidak demikian. Daerah di depannya berisik. Wang Xian menyapu pandangannya dan beberapa nama ras muncul di benaknya. Ada lebih dari 10 ras utama di Bima Sakti. Ketika dia melihat balapan dengan bendera kerangka, dia sedikit menyipitkan matanya. Ras kerangka juga merupakan ras yang menghancurkan klan Mohan. Waktu berlalu dengan lambat. Dari waktu ke waktu, akan ada orang yang menggelengkan kepala saat mereka keluar dari jalur yang dibentuk oleh cabang pohon willow. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan. Semakin banyak orang keluar, orang-orang di depan sekte Taois Willow Surgawi tidak terlalu terkejut. Terakhir kali, tidak ada satu orang pun yang memasuki sekte Taois Willow Surgawi. 2 jam kemudian, sebagian besar orang telah keluar. Dan saat ini, jalur yang dibentuk oleh cabang pohon willow telah menghilang. 6 cabang willow membawa 6 orang melayang di udara. Kali ini, 6 orang telah lulus penilaian. Wow, banyak sekali orang yang bergabung kali ini.
Ada 6 dari mereka sekaligus. Murid-murid dari Sekte Taois Dewa Willow menoleh dan mengungkapkan ekspresi heran. Sebenarnya ada 6 orang yang bergabung kali ini. Ini benar-benar langka. Di depan, semua orang melihat 6 orang di dahan Willow dengan ekspresi iri. Wang Xian melihat sosok dan mengungkapkan senyum tipis. Bas-bas. Pada saat ini, AI universalnya bergetar. Ketika dia melihat informasi di dalamnya, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan segera terbang keluar. Selamat datang, adik-adik, di Sekte Dewa Willow. Ketika 6 murid baru, Misin Lu dan yang lainnya, telah memilih harta mereka, mereka berjalan ke arah mereka. Ada lebih dari 5.000 orang. Kali ini, hampir setengah dari murid Sekte Dewa Willow telah datang. Haha, salam untuk kalian semua. Saya Long Zaitian. Di antara 6 orang, seorang pemuda dengan tanduk di kepalanya dan pedang panjang di tangannya memandang murid-murid Sekte Daois Willow Surgawi di depannya. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Hahaha, Tuan Muda Panjang, selamat. Sudah kubilang, dengan bakatmu, Tuan Muda Lama, kamu pasti bisa masuk ke Sekte Daois Willow Surgawi. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari 20 tetua parubaya dari Sekte Taois Willow Surgawi melangkah maju dengan sedikit rasa hormat di wajah mereka. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata mereka, keheranan muncul di wajah mereka. Long Zaitian keturunan naga, jenius keturunan naga dengan garis keturunan yang kuat. Saya mendengar bahwa dia meletus dengan kekuatan yang kuat dan mampu melawan level yang lebih tinggi. Itu sebenarnya dia. Bagaimana dia bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow kita? Ketika beberapa orang mendengar nama ini, keheranan muncul di wajah mereka. Ras utama alam semesta keturunan naga adalah ras yang relatif lebih kuat di Bima Sakti. Long Zaitian adalah orang terpenting dalam generasi keturunan naga saat ini. Garis keturunannya telah kembali ke leluhurnya, dan dia memiliki kekuatan untuk bertarung melawan level yang lebih tinggi. Dikabarkan bahwa dia bisa menerobos ke dunia ksatria semesta dengan kepastian 100%. Jadi Tuan Muda Long Zaitian. Halo. Banyak murid dari Sekte Taois Dewa Willow segera menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam, tanpa sedikit pun sikap kakak laki-laki atau perempuan senior. Bahkan mereka harus mengikuti ujian untuk balapan seperti ini, bahkan jika pihak lain baru saja bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow. Semuanya, ras naga kita sedang dirawat hari ini. Kedai Yuhai. Pembangkit tenaga listrik dari Dragon Rache berkata sambil tersenyum. Haha, terima kasih banyak, kakak senior. Semua orang di sekitar mereka berkata dengan tawa keras. Saudari junior, apakah kamu bersama Wang Xian? Saya tidak berharap Anda memasuki Sekte Taois Dewa Willow juga. Pada saat ini, seseorang di samping memperhatikan bahwa Mo Xinlu terlihat familiar dan bertanya. Beberapa murid dari Sekte Taois Dewa Willow memandang Mo Xinlu dengan keraguan di mata mereka. Ya, saudara Wang yang membawaku ke sini. Mo Xinlu mengangguk sambil tersenyum. Setelah mendengar persetujuannya, mata beberapa orang berkedip saat mereka melihat sosok Bing Ling dan Hong Tu. 1. Bab 3063-3062, Klan Naga Peri 1. Saudari junior ini tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Wang Xian itu. Bing Ling Hong Tu mendengar percakapan itu dan menoleh. Matanya mengungkapkan ekspresi dingin. Tentu saja, saudara Wang menyelamatkan hidupku belum lama ini. Saya mengenal Anda semua dan ingin merebut binatang buas yang kami peroleh. Pada akhirnya, saudara Wang malah membunuh saya. Mi Xinlu memandang Bing Ling Hong Tu dan berkata sambil tersenyum. Bing Ling Hong Tu dan yang lainnya membeku saat mendengar apa yang dikatakan Mi Xinlu. Mata mereka menunjukkan tatapan sinis. Hehe, baiklah, ayo pergi. Kakak senior Junzi memandangi mereka dan berkata dengan acuh tak acuh untuk membantu mereka. HMPH, tidak lama lagi Wang Xian akan menghilang dari dunia ini. Bing Ling Hong Tu menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi dingin. Mi Xinlu cemberut. Hehe, adik junior, datanglah ke kakak senior. Karena Anda telah bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow, kami adalah satu keluarga. Seorang wanita parubaya melambai pada Mi Xinlu. Maafkan aku, kakak senior. Saya tidak bergabung dengan faksi manapun. Mi Xinlu menatap wanita parubaya itu dan berkata dengan lugas. Haha, kakak senior,
Aku juga tidak terspesialisasi. Saya berkultivasi dengan sekelompok saudari dan belajar dari mereka. Wanita parubaya itu tertawa dan menjelaskan. Baiklah. Misinlu mengangguk sambil tersenyum dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf, kakak senior. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Wanita parubaya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, di Sekte Taois Dewa Willow, sebagian besar saudara dan saudari senior adalah orang yang sangat baik. Siapa Wang Xian itu? Bagaimana situasinya? Di depan, Long Zaitian bertanya pada sesepuh di sampingnya. Tuan muda lama, dia adalah murid baru yang bergabung dengan Sekte Taois Willow belum lama ini. Dia memiliki konflik dengan beberapa murid dari ras Gunung Es. Dalam waktu singkat, dia membunuh 5 murid dari Sekte Taois Willow Surgawi dan juga membunuh sejumlah besar orang kuat dari ras Gunung Es. Pria tua itu berkata dengan suara rendah. Oh. Kekuatan macam apa yang dimiliki murid baru itu? Dia membunuh 5 murid dari Sekte Taois Willow Surgawi secara langsung. Dia agak tidak bermoral. Long Zaitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tampaknya berada di Kaisar Surgawi tingkat 9. Dia sangat cepat. Orang tua itu menjawab, ras Gunung Es itu seharusnya tidak dibunuh oleh begitu banyak orang oleh Kaisar Surgawi tingkat 9, kan? Long Zaitian bertanya dengan acuh tak acuh. Perlombaan Gunung Es telah menyerang 2 kali, tetapi dia melarikan diri dengan daun-daun berguguran. Kurasa mereka akan dibunuh. Pria tua itu berkata sambil terkekeh. Seorang kaisar surgawi tingkat 9 masih sangat arogan. Kecuali dia tidak meninggalkan Sekte Taois Dewa Willow, kita tidak bisa melindunginya. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang datang ke kedai Yu Hai. Di Sekte Taois Dewa Willow, para murid dari berbagai ras berada dalam satu kelompok. Ada juga beberapa orang di tempat pembudidaya lepas itu. Laki-laki pada dasarnya dipimpin oleh kakak laki-laki dari seorang pria sedangkan perempuan memiliki kelompok yang lebih besar. Ada sekelompok lebih dari 30 siswa perempuan. Yang terkuat di antara mereka memiliki kekuatan Dewa Langit level 9. Ketika Misin Lu tiba, dia langsung ditarik ke dalam kelompok kecil itu. Karena tidak ada konflik kepentingan dan tidak ada sikap rasial, semua orang rukun. Saat Misin Lu bergabung dengan Sekte Taois Dewa Willow, Wang Xian telah tiba di Gunung Es dari ras Gunung Es. Raja Naga, ini adalah kediaman cucu dari kepala ras Gunung Es. Keke, cucu ini adalah seorang ahli di tingkat ke-9 dari Dewa Surgawi. Pamornya dalam balapan Gunung Es sangat tinggi. Di sebuah ruangan mewah, 2 lelaki tua berdiri di depan Wang Xian dan berbicara dengan senyum di wajah mereka. Berapa banyak informasi yang kamu miliki? Mata Wang Xian berkedip saat dia bertanya. Raja Naga, ras Gunung Es ini memiliki 8 ahli di puncak lengkungan langit. Ada 30 di tingkat ke-9 dari lengkungan langit. Perlombaan memiliki harta tertinggi yang diperoleh, Frost Sword. Pedang beku sekarang ada di tangan pemimpin ras Gunung Es. Seorang penatua dari ras parasit berujung 8 berbicara. Sudahkah Anda mendapatkan sumber daya dari mereka? Berapa banyak lagi yang dibutuhkan salah satu dari Anda untuk mencapai terobosan? Wang Xian bertanya pada mereka. Raja Naga, ada cukup banyak informasi. Namun, saya khawatir masih ada jalan panjang bagi salah satu dari ras parasit berujung 8 dan saya untuk mencapai lengkungan langit tahap puncak. Kami akan membutuhkan mayat setidaknya 7 atau 8 pusat kekuatan surgawi tingkat 9. Mosa merenung sejenak dan berkata, jangan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Jika salah satu dari Anda dapat menembus ke puncak tingkat Dewa Langit, akan lebih mudah bagi Anda untuk menjadi parasit pemimpin suku-suku Gunung Es. Kata Wang Xian. Mosa dan Baki mengangguk setuju. Kita seharusnya tidak sembarangan membunuh pembangkit tenaga dewa tingkat 9 suku Gunung Es. Kalau tidak, itu akan menimbulkan kecurigaan. Serahkan padaku. Serahkan sumber daya untuk kemajuan Anda kepada saya. Wang Xian merenung sejenak dan berkata, sekarang kekuatannya telah mencapai puncak lengkungan langit, dia bisa pergi ke beberapa tempat berbahaya untuk melihatnya. Baiklah, Raja Naga. Kami akan tinggal di sini dan menonton. Baki dan Mosa mengangguk. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melihat sebuah kebohongan. Sebuah kebohongan segera membawanya pergi. Karena kita akan menghancurkan ras Gunung Es, kita harus memberi mereka pukulan fatal dan bersiap sepenuhnya. Sebuah kebohongan membawa Wang Xian ke permukaan Bima Sakti.
Dia melihat ke belakang dan berbalik untuk terbang lebih dalam ke Bima Sakti. Wilayah gelap Bima Sakti. Lone Island di Laut Bima Sakti. Wilayah vulkanik Bima Sakti. Berbagai tempat melintas di benaknya. Wang Xian membuka AI alam semesta dan akhirnya mengunci wilayah vulkanik. Wilayah gunung berapi Bima Sakti adalah lautan lava. Di bawah mereka ada banyak gunung berapi raksasa. Gunung berapi meletus sepanjang tahun dan air laut di sana berwarna merah. Ada sejumlah besar binatang buas air yang hidup di sana. Di antara mereka, ada banyak di puncak tingkat Dewa Langit dan ada juga banyak di tingkat ke-9 tingkat Dewa Langit. Wang Xian terbang dengan kecepatan yang menakutkan menuju wilayah gunung berapi. Setelah lebih dari 10 jam, Wang Xian merasakan gelombang panas datang dari depan. Dia menyipitkan matanya sedikit. Di garis pandangnya, samudera merah menyala muncul. Permukaan laut bergulir. Itu benar-benar air panas mendidih. Ada juga beberapa lava yang mengambang di atasnya. Sosok Wang Xian berubah. Lapisan sisik naga merah menyala menutupi seluruh tubuhnya. Dia menginjak permukaan laut dan terus terbang ke depan. Setelah terbang lebih dari 1 jam, Wang Xian berhenti. Kepadatan dan kekuatan binatang buas di sini memang jauh lebih tinggi daripada tempat lain. Wang Xian merasakan gelombang aura datang dari bawah dan berpikir sendiri. Pancing muncul di tangannya. Dengan lambaian tangannya, darah naga memadat menjadi arwana dan terbang menuju area di bawah. Setelah kekuatannya meningkat, area jangkauan Wang Xian juga meningkat pesat. Dia bisa menempuh radius 1,2 miliar kilometer secara langsung. Arwana memasuki wilayah gunung berapi dan berenang di dalamnya. Segera, itu menarik banyak binatang buas. Ada 5 binatang buas di tingkat ke-8 lengkungan langit. Memang ada banyak binatang buas tingkat tinggi di sini. Seharusnya tidak butuh waktu lama untuk sumber daya yang telah ditingkatkan oleh 8 Ki dan sisanya untuk dikumpulkan sepenuhnya. Wang Xian merasakan binatang buas di bawah dan matanya menunjukkan ekspresi gembira. Kunci mata naga di 8 gurun. Merasakan kumpulan cepat binatang buas di bawah, tubuh Wang Xian bergetar. Rantai yang mengerikan menyerang binatang buas satu demi satu. Jaring pertama, ada lebih dari 200 binatang buas tingkat Kaisar Surgawi. Wang Xian menunjukkan ekspresi puas. 2. Bab 3064, Pertemuan 3063, Klan Naga Peri 2. Jinak. Lebih dari 200 makhluk mengerikan tingkat Kaisar Surgawi ditangkap dalam sekali jalan, 4 di antaranya adalah peringkat 8 Kaisar Surgawi tingkat 8. Setelah kekuatannya meningkat, aura naga di tubuh Wang Xian menjadi lebih kuat, dan kecepatan penjinakannya meningkat pesat. 10 hari kemudian, Wang Xian pergi memancing untuk kedua kalinya. Keberuntungannya tidak sebagus waktu sebelumnya, tetapi masih ada binatang mengerikan peringkat 8 tingkat Kaisar Surgawi. Ini memberi kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Pada kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 2 bulan, salah satu dari iblis berkaki 8 dan yang lainnya akan mampu meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak alam Kaisar Surgawi. Jika aku beruntung, aku bisa menangkap beberapa monster mengerikan tingkat 9 Kaisar Surgawi. Mungkin, keduanya akan dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak alam Kaisar Surgawi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menjinakkan binatang buas yang dia tangkap untuk kedua kalinya. Dia melambaikan pancingnya dan ikan naga yang terbentuk dari darah naga berenang dengan cepat di bawah. Sid, tidak baik bagi kita untuk menyelinap keluar. Jika kita bertemu manusia dan binatang buas yang kuat, kita akan berada dalam masalah. Xiao Ai, apa yang kamu takutkan? Saya membawa sisik naga Paman Tu kali ini. Tekanan di atasnya cukup untuk menghentikan binatang buas di puncak alam Kaisar Surgawi menyerang kita. Selanjutnya, kita hanya akan mendapatkan makanan. Bima Sakti sangat besar, bagaimana kita bisa bertemu manusia dengan begitu mudah? Pada saat yang sama, di tempat yang tidak jauh dari Wang Xian, di bawah Bima Sakti, 2 binatang iblis sedang berbicara. Binatang iblis terlihat sangat aneh. Mereka memiliki tubuh bagian atas manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya adalah ekor naga. Wajah mereka terlihat sangat cantik. Mata bulat mereka melihat sekeliling mereka. Jelas, mereka sangat bersemangat. Baik-baik saja maka, saya akan mati lemas jika saya tetap di sana sepanjang hari. Aura wilayah gunung berapi ini sangat tidak nyaman. Sosok di sebelah kiri juga mengangguk dengan penuh semangat. Cepat, cepat, ayo kita makan buah-buahan.
Kami sudah lama tidak makan makanan enak. Itu semua salah manusia yang penuh kebencian itu. Saat sosok lain berbicara, mereka berdua dengan cepat berenang ke depan. Oh, benih, lihat ke depan. Ada banyak binatang buas dan 2 kaisar surgawi tingkat 8. Mengapa ada begitu banyak binatang buas yang berkumpul di sana? Saat ini, Xiao Ai di sebelah kiri merasakan gerakan di depan. Dia mengulurkan jarinya karena terkejut. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berteriak, "Lihat, kenapa ada ikan berwarna merah darah di sana?" Oh, itu benar. Kelompok binatang buas itu semuanya tertarik oleh ikan berwarna merah darah ini. Ayo pergi dan lihat. Benih di sebelah kanan mengayunkan ekor naganya dan segera pergi. Hati-hati, ada binatang buas kaisar surgawi tingkat 8 di sana. Apa yang perlu ditakuti? Kami memiliki sisik naga pamantu. Seekor binatang buas kaisar surgawi tingkat 8 tidak akan berani menyerang kita. Saat mereka berbicara, mereka terbang ke depan dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu merasakannya? Benih, mengapa saya merasakan ketertarikan dari garis keturunan? Apa itu? Ini adalah keturunan naga surgawi, itu adalah keturunan naga surgawi. Xiao Ai, itu ikan dengan garis keturunan naga surgawi. Mengapa ikan merah itu mengandung garis keturunan naga dewa yang begitu tebal? Mereka berdua melebarkan mata mereka dan saling memandang, mata mereka terbakar dengan gairah. Bisakah ini menjadi umpan untuk memancing? Manusia sering menggunakan beberapa harta untuk memancing. Apakah ikan ini sedikit aneh? Garis keturunan naga surgawi. Siapa yang mau menggunakan harta yang begitu berharga sebagai umpan? Itu harus menjadi garis keturunan ikan kecil ini yang kembali ke leluhurnya. Itu mungkin. Ayo tangkap. Ketika kita kembali, kita akan membiarkan pemimpin klan, pamantu, dan saudari Sun melihatnya. Keduanya bercakap-cakap dan dengan cepat mengejar arwana, terbang ke atas. Hualala. Namun, pada saat ini, rantai tiba-tiba memanjang dari atas. Kecepatan rantai itu sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Dewa tingkat 8 binatang sepi langsung terikat. Tidak baik. Ketika diunggulkan dan Xiao Ai melihat rantai yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka sangat berubah. Sudah berakhir. Melihat rantai yang muncul dalam sekejap, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kekuatan mengerikan langsung menahan mereka. Gunakan sisik naga pamantu untuk melawan. Kami akan segera melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi kami sendiri. Petik 2. Teriak Xiao Ai dengan ekspresi ngeri. Tidak, rantai ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Sisik naga pamantu tidak berguna. Zizi meraung putus asa. Guyuran. Saat berikutnya, tubuh mereka ditarik keluar dari air dan bercampur dengan binatang buas. Bang! Tubuh mereka dibuang ke air. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat sekeliling dengan panik. Hah! Pada saat ini, tatapan Wang Xian menyapu sekelompok binatang buas yang ditangkap. Ia sedikit tertegun saat melihat 2 makhluk yang memiliki tubuh bagian atas manusia. Naga Asia, dan sisik naga itu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menilai kedua naga Asia itu. Dia melambaikan tangannya dan 2 naga Asia terbang langsung ke arahnya. Tidak, jangan bunuh kami. Xiao Ai dan unggulan menatap Wang Xian dengan ngeri saat tubuh mereka bergetar. Mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya kali ini. Wang Xian memandangi mereka dan mengulurkan tangannya untuk meraih sisik naga di tubuh mereka. Perasaan yang sangat akrab ditransmisikan. Matanya berbinar. Perasaan akrab ini terhubung dengannya oleh darah. Sisik naga kuning bumi terhubung dengan darah, naga dewa bumi. Di mana kamu mendapatkan sisik naga ini? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ya, kami menjemput mereka. Tolong biarkan kami pergi. Merasakan tekanan dari Wang Xian, ekspresi Xiao Ai Sit berubah drastis. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbicara. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar saat kekuatan naga menyelimuti mereka. Keduanya hanya berada pada tahap pertama atau kedua dari tingkat Dewa Langit. Mereka langsung ditundukkan. Berbicara, Wang Xian menatap mereka dan menggeram. Ini adalah sisik naga pamantu. Kedua ekspresi mereka berubah saat mereka menjawab dengan hormat. Suku air yang diperintah tidak memiliki cara untuk melawan. Siapa pamantu? Wang Xian segera bertanya. Dia adalah tunggangan Sister Lingxiu. Dia adalah naga dewa bumi dengan garis keturunan murni.
Dia adalah dermawan suku naga peri kita. Keduanya menjawab dengan hormat. Ling Xiu, tubuh Wang Xian bergetar saat mendengar kata-kata mereka. Bawa aku ke tempatmu segera. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Ya, mereka mengangguk dan segera terbang ke satu arah. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengingat semua binatang buas yang mengerikan itu. Kemudian, dia mengikuti di belakang dua naga peri. Di bawah pemerintahan mereka, kedua naga peri itu tidak melawan sama sekali. Mereka membawa Wang Xian dan terbang menuju kedalaman wilayah gunung berapi. Setelah terbang selama setengah jam, mereka tiba di lokasi kawah gunung berapi. Keduanya mengeluarkan piring bundar dan meletakkannya di samping kawah gunung berapi. Di kawah ini, pintu masuk lain muncul. Keduanya segera terbang masuk. Wang Xian mengikuti dari belakang dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Matanya berbinar. Sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Mengikuti di belakang mereka, mereka memasuki kawah dan terus terbang. Mereka dikelilingi oleh lava yang bergulir. Setelah terbang ke bawah selama lebih dari 10 menit, mereka memasuki beberapa pintu masuk rahasia di tengah. Raja, kami di sini. Itu tepat di depan. Kedua naga peri berkata dengan hormat dan menunjuk ke sebuah pintu masuk. Bab 3064, Bab 3064, Pertemuan 3063, Klan Naga Peri 2. Bab 3064, Pertemuan 3063, Klan Naga Peri 2. Jinak. Lebih dari 200 makhluk mengerikan tingkat Kaisar Surgawi ditangkap dalam sekali jalan, 4 di antaranya adalah peringkat 8 Kaisar Surgawi tingkat 8. Setelah kekuatannya meningkat, aura naga di tubuh Wang Xian menjadi lebih kuat, dan kecepatan penjinakannya meningkat pesat. 10 hari kemudian, Wang Xian pergi memancing untuk kedua kalinya. Keberuntungannya tidak sebagus waktu sebelumnya, tetapi masih ada binatang mengerikan peringkat 8 tingkat Kaisar Surgawi. Ini memberi kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Pada kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 2 bulan, salah satu dari iblis berkaki 8 dan yang lainnya akan mampu meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak alam Kaisar Surgawi. Jika aku beruntung, aku bisa menangkap beberapa monster mengerikan tingkat 9 Kaisar Surgawi. Mungkin, keduanya akan dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka ke puncak alam Kaisar Surgawi. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menjinakkan binatang buas yang dia tangkap untuk kedua kalinya. Dia melambaikan pancingnya dan ikan naga yang terbentuk dari darah naga berenang dengan cepat di bawah. Sid, tidak baik bagi kita untuk menyelinap keluar. Jika kita bertemu manusia dan binatang buas yang kuat, kita akan berada dalam masalah. Xiao Ai, apa yang kamu takutkan? Saya membawa sisik naga Paman Tu kali ini. Tekanan di atasnya cukup untuk menghentikan binatang buas di puncak alam Kaisar Surgawi menyerang kita. Selanjutnya, kita hanya akan mendapatkan makanan. Bima Sakti sangat besar, bagaimana kita bisa bertemu manusia dengan begitu mudah? Pada saat yang sama, di tempat yang tidak jauh dari Wang Xian, di bawah Bima Sakti, dua binatang iblis sedang berbicara. Binatang iblis terlihat sangat aneh. Mereka memiliki tubuh bagian atas manusia, tetapi tubuh bagian bawahnya adalah ekor naga. Wajah mereka terlihat sangat cantik. Mata bulat mereka melihat sekeliling mereka. Jelas, mereka sangat bersemangat. Baik-baik saja maka, saya akan mati lemas jika saya tetap di sana sepanjang hari. Aura wilayah gunung berapi ini sangat tidak nyaman. Sosok di sebelah kiri juga mengangguk dengan penuh semangat. Cepat, cepat, ayo kita makan buah-buahan. Kami sudah lama tidak makan makanan enak. Itu semua salah manusia yang penuh kebencian itu. Saat sosok lain berbicara, mereka berdua dengan cepat berenang ke depan. Oh, benih, lihat ke depan. Ada banyak binatang buas dan dua kaisar surgawi tingkat 8. Mengapa ada begitu banyak binatang buas yang berkumpul di sana? Saat ini, Xiao Ai di sebelah kiri merasakan gerakan di depan. Dia mengulurkan jarinya karena terkejut. Tiba-tiba, matanya berbinar saat dia berteriak, lihat, kenapa ada ikan berwarna merah darah di sana? Oh, itu benar. Kelompok binatang buas itu semuanya tertarik oleh ikan berwarna merah darah ini. Ayo pergi dan lihat. Benih di sebelah kanan mengayunkan ekor naganya dan segera pergi. Hati-hati, ada binatang buas kaisar surgawi tingkat 8 di sana. Apa yang perlu ditakuti? Kami memiliki sisik naga Paman Tu.
Seekor binatang buas kaisar surgawi tingkat 8 tidak akan berani menyerang kita. Saat mereka berbicara, mereka terbang ke depan dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu merasakannya? Benih, mengapa saya merasakan ketertarikan dari garis keturunan? Apa itu? Ini adalah keturunan naga surgawi, itu adalah keturunan naga surgawi. Xiao Ai, itu ikan dengan garis keturunan naga surgawi. Mengapa ikan merah itu mengandung garis keturunan naga dewa yang begitu tebal? Mereka berdua melebarkan mata mereka dan saling memandang, mata mereka terbakar dengan gairah. Bisakah ini menjadi umpan untuk memancing? Manusia sering menggunakan beberapa harta untuk memancing. Apakah ikan ini sedikit aneh? Garis keturunan naga surgawi. Siapa yang mau menggunakan harta yang begitu berharga sebagai umpan? Itu harus menjadi garis keturunan ikan kecil ini yang kembali ke leluhurnya. Itu mungkin. Ayo tangkap. Ketika kita kembali, kita akan membiarkan pemimpin klan, Paman Tu, dan Saudari Sun melihatnya. Keduanya bercakap-cakap dan dengan cepat mengejar arwana, terbang ke atas. Hualala. Namun, pada saat ini, rantai tiba-tiba memanjang dari atas. Kecepatan rantai itu sangat menakutkan. Bahkan Kaisar Dewa tingkat 8 binatang sepi langsung terikat. Tidak baik. Ketika diunggulkan dan Xiao Ai melihat rantai yang tiba-tiba muncul, ekspresi mereka sangat berubah. Sudah berakhir. Melihat rantai yang muncul dalam sekejap, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Kekuatan mengerikan langsung menahan mereka. Gunakan sisik naga Paman Tu untuk melawan. Kami akan segera melarikan diri kembali ke kerajaan surgawi kami sendiri. Petik 2. Teriak Xiao Ai dengan ekspresi ngeri. Tidak, rantai ini memiliki kekuatan yang mengerikan. Sisik naga Paman Tu tidak berguna. Zizi meraung putus asa. Guyuran. Saat berikutnya, tubuh mereka ditarik keluar dari air dan bercampur dengan binatang buas. Bang! Tubuh mereka dibuang ke air. Wajah mereka menjadi pucat saat mereka melihat sekeliling dengan panik. Hah! Pada saat ini, tatapan Wang Xian menyapu sekelompok binatang buas yang ditangkap. Ia sedikit tertegun saat melihat dua makhluk yang memiliki tubuh bagian atas manusia. Naga Asia, dan sisik naga itu. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan menilai kedua naga Asia itu. Dia melambaikan tangannya dan dua naga Asia terbang langsung ke arahnya. Tidak, jangan bunuh kami. Xiao Ai dan unggulan menatap Wang Xian dengan ngeri saat tubuh mereka bergetar. Mereka menyadari bahwa mereka dalam bahaya kali ini. Wang Xian memandangi mereka dan mengulurkan tangannya untuk meraih sisik naga di tubuh mereka. Perasaan yang sangat akrab ditransmisikan. Matanya berbinar. Perasaan akrab ini terhubung dengannya oleh darah. Sisik naga kuning bumi terhubung dengan darah, naga dewa bumi. Di mana kamu mendapatkan sisik naga ini? Wang Xian menatap mereka dan bertanya dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ya, kami menjemput mereka. Tolong biarkan kami pergi. Merasakan tekanan dari Wang Xian, ekspresi Xiao Ai berubah drastis. Matanya menjadi sedikit merah saat dia berbicara. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar saat kekuatan naga menyelimuti mereka. Keduanya hanya berada pada tahap pertama atau kedua dari tingkat Dewa Langit. Mereka langsung ditundukkan. Berbicara, Wang Xian menatap mereka dan menggeram. Ini adalah sisik naga Paman Tu. Kedua ekspresi mereka berubah saat mereka menjawab dengan hormat. Suku air yang diperintah tidak memiliki cara untuk melawan. Siapa Paman Tu? Wang Xian segera bertanya. Dia adalah tunggangan Sister Lingxiu. Dia adalah naga dewa bumi dengan garis keturunan murni. Dia adalah dermawan suku naga peri kita. Keduanya menjawab dengan hormat. Lingxiu. Tubuh Wang Xian bergetar saat mendengar kata-kata mereka. Bawa aku ke tempatmu segera. Dia berkata dengan tergesa-gesa. Ya, mereka mengangguk dan segera terbang ke satu arah. Wang Xian melambaikan tangannya dan mengingat semua binatang buas yang mengerikan itu. Kemudian, dia mengikuti di belakang dua naga peri. Di bawah pemerintahan mereka, kedua naga peri itu tidak melawan sama sekali. Mereka membawa Wang Xian dan terbang menuju kedalaman wilayah gunung berapi. Setelah terbang selama setengah jam, mereka tiba di lokasi kawah gunung berapi. Keduanya mengeluarkan piring bundar dan meletakkannya di samping kawah gunung berapi. Di kawah ini, pintu masuk lain muncul. Keduanya segera terbang masuk. Wang Xian mengikuti dari belakang dengan sedikit kegembiraan dan antisipasi. Matanya berbinar.
Sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Mengikuti di belakang mereka, mereka memasuki kawah dan terus terbang. Mereka dikelilingi oleh lava yang bergulir. Setelah terbang ke bawah selama lebih dari 10 menit, mereka memasuki beberapa pintu masuk rahasia di tengah. Raja, kami di sini. Itu tepat di depan. Kedua naga peri berkata dengan hormat dan menunjuk ke sebuah pintu masuk. 3. Bab 3065, bertemu di 3064, Klan Naga Peri 3. Memimpin. Wang Xian menatap pintu masuk, matanya berbinar. Kedua peri naga segera memimpin jalan dengan hormat dan masuk. Diunggulkan, Xiao Ai, kapan kalian berdua keluar? Ada seseorang di sini. Siapa kamu? Siapa kamu? Kedua naga peri baru saja masuk. Kedua wanita yang memegang kipas lipat dan memakai pedang panjang sedikit terpana saat melihatnya. Mereka membuka mulut dan berbicara. Namun, ekspresi mereka berubah drastis saat melihat Wang Xian di belakang mereka. Oh tidak, ada yang salah dengan Sid dan Xiao Ai. Saat ini, salah satu wanita merasakan wajah kedua peri naga. Muridnya menyempit dan ekspresi keheranan muncul di matanya saat dia berteriak keras. Set. Suara tergesa-gesa keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh area. Wang Xian berdiri di sana tanpa bergerak. Dia memindai sekelilingnya. Di depannya ada ruang besar yang dikelilingi oleh lahar. Ada beberapa bangunan di dalamnya. Selain api, tidak ada yang lain di seluruh lingkungan. Itu tidak menguntungkan untuk bertahan hidup. Ruangnya tidak besar, dan kelilingnya sekitar 100 km. Ketika wanita itu memberi isyarat mendesak, sosok-sosok bergegas keluar dari gedung-gedung di depan mereka. Wajah mereka sangat serius. Auman mengaum-mengaum. Di tengah bangunan, raungan naga terdengar. Naga Dewa Bumi yang panjangnya lebih dari 10.000 meter terbang keluar dari sebuah bangunan. Di tubuh naga Dewa Bumi berdiri dua sosok. Salah satunya adalah sosok familiar dalam gaun putih, dan yang lainnya adalah seorang wanita dengan tubuh manusia dan ekor naga. Mereka juga menatap ke depan dengan ekspresi yang sangat serius. Namun, ketika wanita berbaju putih itu melihat sosok yang berdiri di pintu masuk, tubuhnya bergetar. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Siapa kamu? Siapa kamu? Ribuan wanita dari klan naga peri terbang dengan cepat. Mereka mengepung Wang Xian dan menatapnya. Wajah mereka dipenuhi dengan kewaspadaan dan niat membunuh. Di Bima Sakti, manusia adalah musuh mereka. Wang Xian mengabaikan mereka. Dia menatap sosok cantik itu dan merasakan aura yang akrab. Bicaralah, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan dengan benih Xiao Ai? Di tengah, seorang wanita tua bertanya pada Wang Xian dengan ekspresi malu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum. Pada saat ini, naga Dewa Bumi yang terbang di atas tiba-tiba bergetar saat merasakan aura Wang Xian. Sambungan yang putus sepertinya tersambung kembali. Wang Xian memandang naga Dewa Bumi dan sosok cantik itu. Senyum muncul di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan batu kilangan 5 elemen muncul di tangannya. Itu melayang ke arah langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan naga bisa terdengar dari batu kilangan 5 elemen. Sosok 4 naga dewa dari logam, kayu, air, dan api muncul di batu kilangan 5 elemen. Mengaum, mengaum. Setelah mendengar raungan naga dewa di batu gerindra 5 elemen, naga dewa bumi di depannya mengangkat kepalanya dan terbang menuju batu giling 5 elemen. Di tubuh naga dewa bumi, Sun Lingxiu, yang memiliki ekspresi kaget di wajahnya, terbang. Mengaum. Pada saat ini, Wang Xian mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga. Dia berubah menjadi tubuh naga surgawi. Tubuh naga surgawi, yang berukuran lebih dari 20.000 meter, memancarkan cahaya 8 warna. Itu adalah kekuatan naga yang kuat dan tubuh dewa. Ini, di depannya, semua anggota klan naga peri melihat pemandangan ini dengan kaget. Mereka melihat naga surgawi yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi. Wang Xian mengayunkan tubuhnya dan terbang menuju sosok cantik di atas. Xiao Xian. Sosok putih cantik itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah dengan sedikit air mata di matanya. Tubuh Wang Xian bergoyang saat tubuh naganya melayang di tengah. Mata naganya menatapnya. Lingxiu, sudah lebih dari 10 tahun. Sudah lebih dari 10 tahun. Akhirnya aku menemukanmu. Sosok 8 warna itu berangsur-angsur menjadi ilusi.
Wang Xian berubah menjadi wujud manusianya dan berdiri di samping Sun Lingxiu. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Xian, Sun Lingxiu langsung menerkam. Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Wang Xian memeluknya dan sangat bersemangat. Mereka akhirnya bertemu setelah lebih dari 10 tahun. Apa? Apa yang terjadi? Pada posisi di bawah, Wang Xian menarik kembali kekuasaannya. Xiao Ai, yang diunggulkan, dan sisanya yang telah pulih mendongak dengan bingung. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah itu pria Nona Sun? Saat anggota klan Naga Peri melihat pemandangan ini, mereka juga terpana. Mereka dikejutkan oleh naga dewa 8 warna dan penggilingan besar yang tergantung di langit. Di penggilingan besar, naga dewa bumi, yang telah membantu mereka, bercokol bersama dengan beberapa naga dewa lainnya. 5 kekuatan unsur telah benar-benar menyatu, dan gelombang aura yang kuat datang dari atas. Diunggulkan, Ai kecil, apa yang terjadi? Melihat 2 orang saling berpelukan, klan Naga Peri memandang Ai kecil dan Ai kecil yang diunggulkan, yang tercengang, dan berjalan mendekat untuk bertanya. Elder, aku pergi bermain dengan Sidet, tapi aku tertarik dengan seekor ikan kecil yang memiliki garis keturunan naga dewa. Pada akhirnya, dia menangkap kami. Kemudian, kami merasa dikendalikan olehnya, jadi kami membawanya ke sini. Xiao Ai menunduk dan berkata dengan lemah. Meskipun mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka tidak berani berbohong dalam situasi ini. Apalagi melihat situasi di depan mereka, itu mungkin bukan hal yang buruk. Beberapa wanita memelototi kedua gadis itu dan menatap langit dengan mata berbinar. Nona Sun berkata bahwa dia berasal dari kekuatan naga dewa. Suaminya adalah pemimpin pasukan ini. Apakah itu dia, garis keturunan naga surgawi yang murni? Semua orang dari klan Naga Peri memandang dengan heran. Baiklah, berhentilah menangis. Setelah berpelukan selama 5 menit, Wang Xian menepuk pundak Sun Lingxiu dan berkata dengan lembut. Ya, aku terlalu bersemangat. Aku tahu suatu hari, kamu akan datang dan mencariku, Xiao Xian. Sun Lingxiu mengangguk dan berkata dengan mata merah. Tentu saja, Wang Xian tersenyum. Sun Lingxiu menyeka air matanya dan menatap wanita di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, Xiao Xian, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pemimpin klan Naga Peri, Xian Lingyuan. Saudari Lingyuan, ini Xiao Xian, suamiku. Halo, nama saya Wang Xian. Wang Xian menatap pemimpin klan Naga Peri dan mengulurkan tangannya. Terima kasih telah menjaga Lingxiu selama periode waktu ini. Halo, Lingxiu adalah orang yang merawat kami. Tanpa dia, suku Naga Peri kita akan musnah. Xian Lingyuan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya dan menatap Wang Xian dengan binar di matanya. Lingxiu, mari kita bicara di dalam. Ya baiklah. Sun Lingxiu menganggukkan kepalanya dengan wajah penuh kegembiraan dan menatap Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan melambaikan tangannya. 5 elemen Millstone terbang ke arahnya. Lingxiu, naga dewa bumi ini. Pemimpin suku Naga Peri, Xian Lingyuan, memandang batu gilingan 5 elemen dengan takjub. Dia membuka mulutnya saat dia melihat sosok naga surgawi bumi. Naga surgawi bumi ini adalah klon khusus milikku. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Klon khusus. Xian Lingyuan sangat terkejut. Dia tahu bahwa naga dewa bumi adalah naga dewa sejati. Tanpa diduga, itu hanya tiruan dari dirinya. 4. Bab 3066, bertemu di 3065. Klan Naga Peri 4. Setelah King Yue dan aku berpisah, aku datang ke reruntuhan klan Mohan. Setelah memasuki reruntuhan, saya mendapat kesempatan. Kekuatanku naik ke Kaisar Surgawi tingkat 2 dan Naga Dewa Bumi naik ke Kaisar Surgawi tingkat 6. Setelah kami keluar, kami dikejar oleh beberapa ahli dan melarikan diri ke Bima Sakti. Kami telah berada di Bima Sakti selama 5 tahun dan bertemu saudari Ling Yuan dan yang lainnya. Di ruangan tempat Naga Peri berada, Sun Lingxiu memberitahu Wang Xian semua yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Sudah lebih dari 10 tahun sejak mereka dikejar di sini. Wang Xian merasakan sedikit sakit hati saat dia membelai rambutnya. Hal seperti itu tidak akan terjadi lagi di masa depan. Kata Wang Xian dengan tatapan penuh tekad. Oke. Sun Lingxiu menganggukkan kepalanya dengan gembira. Ngomong-ngomong, kenapa kalian tinggal di tempat rahasia seperti itu? Apakah karena manusia?
Pada saat ini, Wang Xian melihat sekeliling dan mengalihkan pandangannya ke Xian Lingyuan dan yang lainnya. Mengenai klan naga peri, Wang Xian telah mendengarnya dari Rusa Moxin belum lama ini. Ini adalah satu-satunya klan naga Asia di Bima Sakti yang memiliki kekuatan ras tingkat domain. Ya, Xiao Xian. Di alam semesta saat ini, situasi klan naga Asia tidak terlalu baik. Kecuali jika mereka dapat menembus ras tingkat primer di alam semesta, mereka akan diburu oleh ras lain. Mereka akan digunakan sebagai tunggangan atau bahkan dijual. Kata Sun Lingxiu dengan sedikit cemberut. Wang Xian mengangguk. Dia sudah sangat jelas tentang situasi naga inferior saat ini di alam semesta. Dengan kekuatanmu, meskipun kamu tidak terlalu kuat di Bima Sakti, kamu juga tidak boleh terlalu lemah. Mungkinkah ras utama semesta itu? Matanya berkedip saat dia mengamati sekelilingnya. Berdasarkan akal sehatnya, ada 3 pembangkit tenaga listrik di puncak tahap Kaisar Surgawi di antara ras naga peri di ruangan itu. Selain itu, naga Dewa Bumi juga berada di puncak tahap Kaisar Dewa. Seharusnya tidak dalam situasi seperti itu. Kecuali, ada ras utama alam semesta yang memburu mereka. Itu adalah ras utama alam semesta. Itu adalah ras naga, ras 9 pedang, dan ras kerangka. Beberapa dari mereka ingin menangkap kita sebagai tunggangan mereka, dan beberapa menginginkan garis keturunan kita. Di sampingnya, kata Xian Lingyuan dengan wajah cemberut. Dia memandang Sun Lingxiu, ada sedikit permintaan maaf di wajahnya. Lingxiu bahkan telah menembus alam Kaisar Langit tahap ke-7, tetapi karena dia dengan paksa merawat murid-murid yang terluka dari ras naga peri kita, kultivasinya telah mengalami kemunduran. Awalnya, klan naga peri kami memiliki lebih dari 10.000 murid. Sekarang, kami hanya memiliki beberapa ribu. Saat dia berbicara, ekspresi kebencian muncul di matanya. Oh, ras naga, ras 9 pedang, dan ras kerangka. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit saat niat membunuh berkedip di matanya. Xian kecil, mereka adalah 3 ras utama alam semesta. Banyak anggota klan naga peri mati di tangan mereka dan ditangkap oleh mereka. Sun Lingxiu juga mengepalkan tangannya, matanya menunjukkan ekspresi dingin. Dengan konstitusi asalnya yang ringan, dia memiliki sifat yang sangat baik, dan dia bahkan memiliki kecenderungan untuk menjadi seorang ibu yang suci. Untuk membuatnya sangat marah, bisa dibayangkan betapa marahnya dia terhadap 3 ras utama. Jika bukan karena naga Dewa Bumi Lingxiu, ras naga peri kita mungkin akan musnah karenanya. Di sampingnya, wajah Xian Lingyuan dipenuhi dengan kepahitan. Alasan mengapa Earth God Dragon bisa meningkat begitu cepat adalah karena sumber daya yang kalian berikan sangat besar. Kata Sun Lingxiu, apakah kamu bersembunyi di sini selama ini? Wang Xian memandang mereka dan menghela nafas dalam hatinya. Kami siap bersembunyi di sini sepanjang waktu. Ketika kekuatan naga Dewa Bumi menerobos ke dunia ksatria alam semesta, kita akan dapat memiliki domain di Bima Sakti dan berkembang perlahan. Saat Sun Lingxiu berbicara, Xian Lingyuan dan yang lainnya mengangguk. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Istana Naga. Wang Xian merenung sejenak dan mengirimkan undangan. Klan peri naga milik klan sub naga. Garis keturunan mereka tidak terlalu rendah dan sebanding dengan naga biasa. Tapi itu saja, tanpa sumber daya dan metode kultivasi, sangat sulit untuk menerobos ke alam ksatria alam semesta. Bergabung dengan Istana Naga, Xian Lingyuan sedikit terkejut. Dia melihat beberapa tetua di samping. Kamu memiliki garis keturunan naga surgawi, tapi garis keturunannya masih sangat tipis. Selain itu, Anda mungkin tidak memiliki metode kultivasi naga surgawi. Sangat sulit untuk menerobos ke alam ksatria semesta. Istana Naga kami adalah klan dengan garis keturunan murni naga surgawi. Kami memiliki warisan lengkap dari Divine Dragon. Wang Xian berkata kepada mereka. Pihak lain adalah teman Lingxiu. Selain itu, selama beberapa tahun terakhir, Lingxiu jelas telah bergabung dengan klan naga peri sebagai sebuah keluarga. Bagi mereka untuk dapat bergabung dengan Istana Naga, itu merupakan dorongan yang signifikan bagi kekuatan Istana Naga. Garis keturunan naga surgawi murni, warisan lengkap dari naga surgawi. Xian Lingyuan dan para tetua klan naga peri sedikit terkejut. Mata mereka mengungkapkan ekspresi panas. Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dengan lambaian tangannya, naga suci itu berputar di sekelilingnya. Itu adalah teknik naga surgawi yang sebenarnya. Tidak apa-apa untuk bergabung dengan Istana Naga,
tapi kami berharap Istana Naga dapat membantu kami membalas dendam. Xian Lingyuan dan beberapa tetua saling memandang dan berbicara dengan kebencian di mata mereka. Xian kecil, Ibu Lingyuan, pemimpin klan lama, dibunuh oleh ras naga beberapa tahun yang lalu. Semua darah naganya diekstraksi dan tubuhnya digunakan untuk memurnikan pil, jadi. Dari samping, Sun Lingxiu mentransmisikan suaranya dengan suara rendah. Baiklah, ras naga, ras 9 pedang, dan ras kerangka. Saya pasti akan memusnahkan mereka. Di masa depan, saya tidak akan menyayangkan siapapun yang mendambakan perlombaan naga. Mata Wang Xian juga menunjukkan tatapan tegas. Di sekitar reruntuhan klan Mohan, beberapa faksi mendambakan keturunan naga surgawi. Sekarang, di Bima Sakti, naga Asia dibunuh dan digunakan sebagai tunggangan. Jika Dewa Naga ingin bangkit kembali, mengaum di langit berbintang dan berdiri di puncak alam semesta, dia harus membunuh jalan keluarnya. Gelombang kekuatan naga terkondensasi dari tubuhnya. Oke, kami percaya padamu dan Saudari Lingxiu. Jika Istana Naga dapat membantu kami membalas dendam, kami bersedia melakukan apa saja. Xian Lingyuan dan yang lainnya berdiri dan berkata dengan tekad di mata mereka. Yang perlu kamu lakukan hanyalah setia. Tidak perlu yang lain. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Saya ingin membangun Istana Naga di sini. Setelah Istana Naga selesai, kamu bisa pergi ke area lain yang saat ini kami kendalikan. Bangun Istana Naga. Xian Lingyuan dan yang lainnya tercengang. Saudari Lingyuan, kamu bisa menonton dari samping. Sun Lingxiu berkata kepada mereka. Wang Xian memberi isyarat kepada Sun Lingxiu dan terbang keluar. Semua murid naga peri, terbang ke langit. Sun Lingxiu mengikuti dari belakang dan suaranya menyebar lebih dari 100 km. Sekarang dia memiliki status tinggi di naga peri, kelompok naga peri terbang ke langit dengan rasa ingin tahu dan melihat ke arah mereka. Wang Xian melihat sumber daya di tangannya dan segera membangun istana naga tingkat 8. Di bawah tatapan kaget mereka, sebuah istana naga muncul di hadapan mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Menerobos gerbang naga. Dengan garis keturunan Anda harus dapat menerobos dengan mudah. Jangan melakukan perlawanan. Setelah istana naga dibangun, Wang Xian mengingatkan semua naga peri. Bab 3067-3066 5 elemen milestone terbentuk. Istana naga ini sangat indah. Ada berbagai macam bangunan, dan mereka benar-benar mematikan panas di luar. Sangat nyaman. Saya merasa sangat nyaman di dalam. Patung naga suci ini sangat realistis. Di Istana Naga, semua anggota klan naga peri masuk dengan gembira di wajah mereka. Ada formasi teleportasi di sini yang bisa memindahkan kita ke Istana Naga Utama. Istana Naga di sana satu tingkat lebih tinggi dari tempat ini. Wang Xian memperkenalkan klan naga peri dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, Raja Naga. Kami hanya bisa tinggal di sini. Mata Peri Lingyuan dan yang lainnya berbinar saat mereka menilai lingkungan mereka dengan hati-hati. Tidak apa-apa. Ayo pergi ke Istana Naga Utama dan lihatlah. Tidak apa-apa jika Anda ingin tinggal di sini. Jika Anda ingin tinggal di Istana Naga Utama, saya akan membawa Anda ke sana untuk melihatnya. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia membawa mereka ke dalam formasi teleportasi. Wow, apakah ini Istana Naga Utama? Sungguh energi spiritual yang padat. Kelompok naga peri datang ke Istana Naga Utama dan bersorak lagi. Sorakan mereka sangat menyenangkan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok-sosok terbang dengan cepat. Perdana Menteri Gui, Heaven Arai, Ao Kitian, Ao Qi, Ao Shrim, Ao Fe, dan seterusnya. Mereka merasakan aura Raja Naga dan Sun Lingxiu dan segera terbang. Salam, Raja Naga, dan selamat datang kembali, Ratu Naga. Para pemimpin Istana Naga segera berkata dengan hormat. Lingxiu, sekelompok gadis juga terbang mendekat, wajah mereka penuh kejutan dan kegembiraan. Mereka saling berpelukan satu per satu. Melihat mereka, Sun Lingxiu tersenyum dan menyambut mereka dengan gembira. Perdana Menteri Gui, ini adalah klan naga peri. Mereka akan menjadi anggota Istana Naga kita di masa depan. Bawa mereka berkeliling. Wang Xian menatap mereka sambil tersenyum dan berkata kepada Perdana Menteri Gui. Itu Raja Naga. Perdana Menteri Gui mengangguk.
Perdana Menteri Gui bertanggung jawab atas semua urusan di Istana Naga. Ketika saya tidak ada, beberapa hal telah dibahas dan diputuskan oleh Perdana Menteri Gui dan pejabat sipil lainnya di Istana Naga. Wang Xian juga memberikan pengantar yang bagus untuk Xian Lingyuan dan yang lainnya. Setelah itu, Perdana Menteri Gui membawa mereka berkeliling Istana Naga. Segera, anggota klan Naga Peri bersorak satu persatu. Gua Naga, Lapangan Naga, Balai Raja Naga, Kolam Transformasi Naga, Jarum Penenang Laut. Bangunan-bangunan itu membuat wajah mereka penuh keterkejutan. Terutama ketika mereka menyadari bahwa salah satu anggota di Istana Naga memiliki garis keturunan naga yang jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka bahkan melihat 9 naga Dewa Angin berkeliaran di sekitar Istana Naga. Berdasarkan pemahaman mereka tentang klan naga surgawi, mereka benar-benar naga suci berdarah murni. Ketika Perdana Menteri Gui memperkenalkan setiap spesies naga yang kuat kepada mereka, mereka bahkan lebih terkejut. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa Istana Naga baru berdiri lebih dari 20 tahun dan sudah memiliki kekuatannya saat ini, mereka merasa kaget dan beruntung. Sekelompok gadis mengenang masa lalu dan Wang Xian tidak mengganggu mereka. Dia datang ke Aula Raja Naga dan batu kilangan 5 elemen berputar di depannya. Wang Xian mengungkapkan ekspresi bersemangat dan bersemangat di wajahnya. 5 elemen Millstone adalah senjata surgawi pertama yang dia ciptakan. Itu juga senjata paling nyaman yang dia gunakan sampai sekarang. Sejak dia mengintegrasikan tiruannya ke dalam Five Elements Millstone, kekuatan serangan dari Five Elements Millstone menjadi lebih kuat dan lebih nyaman. Namun, batu kilangan 5 elemen selalu kekurangan naga suci bumi. Tanpa naga dewa bumi, kelima elemen tidak dapat beroperasi sepenuhnya. Kekuatan ofensif batu gerindra 5 elemen telah sangat melemah. Sekarang setelah naga surgawi atribut bumi telah kembali, batu kilangan 5 elemen akhirnya menjadi lengkap. Saat ini, di Five Elements Millstone, 5 klonnya, naga surgawi atribut bumi, sekarang memiliki ranah kaisar surgawi tingkat 7. Klonnya yang lain hanya berada di level 5 dari alam kaisar surgawi. Ketika naga surgawi unsur bumi tidak ada, kekuatan serangan gabungan dari 5 elemen batu giling berada di sekitar tingkat 8 dari alam kaisar surgawi. Itu tidak bisa mengimbangi kekuatan Wang Xian sama sekali. Ini terutama karena klon telah bergabung dengan Five Elements Millstone. Agar batu kilangan 5 elemen ditingkatkan, diperlukan untuk menyerap senjata dan energi surgawi dari 5 atribut. Sekarang, dengan tambahan naga surgawi elemental bumi, kekuatan serangan dari batu kilangan 5 elemen telah ditingkatkan secara paksa ke puncak alam kaisar surgawi. Lagi pula, hanya dengan mengandalkan Earth Divine Dragon saja dapat melepaskan kekuatan tempur dari puncak alam kaisar surgawi. Ini hanya salah satu alasannya. Perpaduan avatar naga surgawi bumi telah sepenuhnya membentuk batu kilangan 5 elemen. Di masa depan, bahkan jika mereka tidak menggunakan sumber daya, kecepatan pelatihan mereka sendiri akan meningkat beberapa kali lipat. Jika 4 naga surgawi lainnya juga bisa mencapai tingkat ke-7 dari alam kaisar surgawi, maka batu kilangan 5 elemen dapat membunuh satu eksistensi di tingkat kedua alam ksatria alam semesta. Bagaimanapun, naga surgawi dari 5 atribut digabungkan menjadi satu. Saat itu, ketika Wang Xian memiliki 5 atribut, dia mampu bertarung di 5 level. Jika aku ingin menaikkan keempat naga suci lainnya ke level 7 dari Dewa Langit, aku harus melahap sejumlah besar senjata suci. Mungkin perlu waktu. Wang Xian bergumam. Namun, batu kilangan 5 elemen sudah sangat menakutkan sekarang dengan tambahan naga dewa bumi. Dengan kekuatannya saat ini dan batu kilangan 5 elemen, dia bisa melawan 4-5 pembangkit tenaga kaisar dewa tingkat puncak sendirian. Dengan 2 pembangkit tenaga kaisar surgawi tahap puncak di depannya, dia bisa menghancurkan mereka dalam beberapa detik. Batu kilangan 5 elemen sepenuhnya terbentuk. Aku bisa membiarkan avatar naga surgawi cahaya dan kegelapan bergabung ke dalam piringan naga yin yang. Wang Xian merenung sejenak dan menyerah pada ide ini. Ada lebih banyak artefak surgawi dari 5 elemen, dan artefak surgawi terang dan gelap terlalu sedikit. Setelah kedua klon ini digabungkan menjadi artefak surgawi sebagai roh artefak, akan lebih sulit untuk meningkatkannya. Selanjutnya, pertama-tama aku akan menghancurkan gunung es, lalu keturunan naga, ras 9 pedang, dan ras kerangka. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh. Terlepas dari apakah itu demi Ling Xiu, ras naga peri,
atau naga Asia dengan garis keturunan naga surgawi, dia harus menghancurkan mereka semua. Dia ingin menghancurkan 3 ras utama di alam semesta, mengumumkan kebangkitan Istana Naga, dan memantapkan dirinya sepenuhnya di alam semesta. Namun, tidak mudah untuk menghancurkan mereka. Dalam 2 hari berikutnya, Wang Xian tidak terburu-buru. Lebih baik berpisah untuk waktu yang lama daripada baru menikah. Setelah berpisah dari Sun Lingxiu begitu lama, dia secara alami harus menghabiskan waktu bersamanya. Kali ini, dia menghabiskan 2 hari 2 malam bersamanya. Klan Naga Peri telah berkeliaran di sekitar Istana Naga selama 2 hari terakhir, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xian Lingyuan, kamu dapat memilih apakah kamu ingin tinggal di sini atau di Bima Sakti di masa depan. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. 2 hari kemudian, Wang Xian memanggil Xian Lingyuan dan yang lainnya dari klan Naga Peri. Klan Naga Peri memiliki 3 ahli di puncak alam Kaisar Langit. Kekuatan Xian Lingyuan tidak ada di antara mereka. 3 puncak alam Kaisar Surgawi adalah 3 wanita tua dari klan Naga Peri. Raja Naga, tolong beritahu kami. Kami pasti akan memberitahu Anda semua yang kami ketahui. Petik 2. Immortal Lingyuan dan yang lainnya segera berkata dengan hormat. Apakah ada binatang buas tingkat ksatria alam semesta di wilayah Gunung Berapi? Apakah Anda tahu sarang dari beberapa binatang buas tingkat puncak Kaisar di sana? Wang Xian bertanya. Jika Lingyuan yang abadi dan yang lainnya sangat akrab dengan wilayah Gunung Berapi, jika tidak ada binatang buas setingkat ksatria alam semesta di sana, mereka dapat sepenuhnya menyapu wilayah Gunung Berapi. Melaporkan kepada Raja Naga, ada binatang tingkat ksatria alam semesta di wilayah Gunung Berapi, dan kami tahu tentang ras dengan beberapa binatang tingkat puncak Kaisar. Bab 3068-3067 sedang berburu binatang buas bersayap kura-kura. Ada binatang mengerikan tingkat ksatria alam semesta di wilayah Gunung Berapi. Wang Xian sedikit mengernyit saat mendengar laporan dari Xian Lingyuan dan yang lainnya. Bahkan jika dia bertemu dengan eksistensi tingkat ksatria alam semesta, dia harus berhati-hati. Jika dia diserang lebih dulu, Wang Xian bahkan mungkin mati di sana. Ya, Raja Naga, ada binatang mengerikan tingkat ksatria alam semesta di wilayah Gunung Berapi. Namun, binatang mengerikan itu tidak terlalu brutal. Ia hidup di bawah gunung berapi terbesar di tengah. Jika kita tidak memprovokasinya, dia mungkin tidak akan menyerang kita. Apalagi sudah tidur selama ratusan hingga ribuan tahun. Kami belum melihat tubuh aslinya. Xian Lingyuan berkata, apakah ras Pinnacle God Emperor binatang buas yang kamu sebutkan jauh dari binatang desolate ksatria alam semesta itu? Ada beberapa dewa puncak kaisar binatang buas yang sunyi. Petik 2. Wang Xian terus bertanya pada Xian Lingyuan dan yang lainnya. Menurut informasi yang kami miliki, ada 3 di antaranya. Kami tidak yakin apakah masih ada lagi. Mereka sangat jauh dari binatang buas tingkat ksatria alam semesta. Nyatanya, tidak ada binatang buas yang berani mendekati pusatnya. Beberapa pembangkit tenaga manusia juga tidak berani mendekati pusat. Mereka takut menyinggung binatang buas tingkat ksatria alam semesta. Xian Lingyuan dan yang lainnya berkata. 3 di antaranya, kita bisa berurusan dengan mereka. Mata Wang Xian berbinar. Dia melihat ketiga peri tua dan berkata, ikuti aku. Kami akan memusnahkan ras binatang buas. Itu Raja Naga. 3 tetua naga peri menganggukkan kepala. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Istana Naga, mereka mengerti bahwa selama mereka memiliki sumber daya, para anggota Istana Naga akan dapat berkembang pesat. Peningkatan ini sangat menentang surga bagi mereka. Itu sangat tidak masuk akal. Ayo pergi. Ayo segera bergerak. Wang Xian berdiri dan berkata kepada mereka. Ya, Xian Lingyuan dan yang lainnya mengangguk dan mengikuti di belakang Wang Xian. Raja Naga, bukankah kita membawa beberapa orang kita kemari? Ketika mereka tiba di formasi teleportasi, Xian Lingyuan bertanya pada Wang Xian dengan bingung. Tidak perlu. Beberapa dari kita sudah cukup. Wang Xian tersenyum dan melangkah ke formasi teleportasi. Dia langsung pergi ke Istana Naga di wilayah Gunung Berapi. Ketika dia datang ke Bima Sakti, bukan karena dia tidak berpikir untuk membangun Istana Naga di sini. Namun, mengingat terlalu banyak makhluk air yang kuat di sini dan dia terlalu lemah, dia menyerah pada ide ini. Istana Naga di wilayah Gunung Berapi sangat aman dan nyaman. Raja Naga, binatang buas bersayap kura-kura sangat jauh dari kita. Kita perlu terbang sekitar 1 hari.
Wilayah gunung berapi itu sangat besar. Ketika Wang Xian dan yang lainnya terbang keluar dari Istana Naga, Xian Lingyuan menunjuk ke suatu arah. Aku akan memimpin kalian. Kalian menunjukkan jalannya. Wang Xian berkata kepada mereka. Dia membentangkan sayap sucinya yang baru jadi dan menyelimutinya. Cara ini, Xian Lingyuan menunjuk ke suatu arah. Wang Xian bergerak dan terbang menuju binatang bersayap kura-kura dengan kecepatan yang menakutkan. Kekuatan tempur Wang Xian telah meningkat ke puncak alam Kaisar Surgawi, dan kecepatannya juga telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kecepatannya sebanding dengan seorang ksatria alam semesta biasa. Dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan menyerbu ke celah di kehampaan. Dengan kecepatanmu, Raja Naga, kita seharusnya bisa mencapai wilayah binatang buas bersayap kura-kura dalam waktu lebih dari 1 jam. Seorang penatua peri, penatua lama, berkata dengan kaget. Wang Xian mengungkapkan senyum tipis di wajahnya saat dia mempercepat. Saat memasuki celah spasial, tidak ada perlawanan, api, atau air laut. Semuanya gelap gulita. Wang Xian menggunakan mata naganya untuk menembus ruang dan merasakan arah. 1 jam kemudian, Wang Xian berhenti dan kembali keluar alam semesta. Dia memindai sekelilingnya. Raja Naga, seharusnya ke arah itu. Aku baru sekali ke sini. Seorang peri, yang lebih tua, melihat ke kanan dan berkata, dengan kekuatan kita, kita tidak perlu khawatir. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan terbang lurus ke kanan. Wow. Ketika dia baru saja terbang sebentar, dia tiba-tiba merasakan suara datang dari bawah. Itu disertai dengan serangan yang menuju ke arah mereka. Wang Xian sedikit terkejut. Dia melihat ke bawah dan melihat binatang buas yang tampak ganas dengan sayap merah menyala yang tebal dan cangkang kura-kura menuju ke arah mereka. Binatang penyu bersayap berkobar. Wang Xian melambaikan tangannya dan pabrik penggilingan 5 elemen dikirim ke bawah. Ledakan. Binatang bersayap kura-kura yang menyala itu langsung ditekan. Energi 5 elemen menyegelnya dengan erat. Itu adalah binatang bersayap kura-kura tingkat 7 Kaisar Surgawi yang menyala-nyala. Di sampingnya, Xian Lingyuan berbicara. Aku tidak berharap itu bersembunyi begitu dalam. Bahkan kami tidak merasakannya. Wang Xian berkata dengan heran. Raja Naga, ini adalah sarang binatang bersayap kura-kura. Mereka hampir sepenuhnya terintegrasi dengan lahar di sini. Sangat sulit untuk merasakannya. Seorang tetua naga peri berkata dengan suara yang dalam, jika binatang buas bersayap kura-kura di puncak tingkat Kaisar Langit bersembunyi, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya. Ini sudah menjadi wilayah binatang buas bersayap kura-kura. Masih ada beberapa masalah. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Setelah ragu sejenak, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar darah naga terkondensasi menjadi arwana. Arwana mengayunkan tubuhnya dan berenang ke depan dengan cepat. 90% makhluk tidak dapat menyingkirkan godaan darah segar naga surgawi. Karena arwana seperti itu telah muncul di dasar binatang bersayap kura-kura yang menyala-nyala, mereka tidak akan terlalu waspada. Seorang penatua naga peri berkata sambil tersenyum. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengendalikan arwana dengan pikirannya untuk berenang dengan cepat. Wow. Segera, satu demi satu binatang bersayap kura-kura terbang keluar dari lahar di bawah. Mereka menatap arwana dengan tatapan membara dan mengejarnya dengan cepat. Pergerakan beberapa binatang bersayap kura-kura menarik perhatian binatang bersayap kura-kura lainnya. Segera, dalam radius 1 miliar kilometer, banyak binatang buas bersayap kura-kura mengejar arwana dalam hiruk-pikuk. Salah satu dari tingkat 9 Dewa Langit, dan 400 makhluk bersayap kura-kura yang tersisa. Mata Wang Xian berbinar. Dengan lambaian tangannya, pabrik penggilingan 5 elemen menyerang binatang buas bersayap kura-kura satu persatu. Wow. Kelompok binatang bersayap kura-kura terancam. Mereka mengangkat kepala dan mengeluarkan suara teredam. Suara menyebar ke sekitarnya. Tidak bagus, Raja Naga. Mereka meminta bantuan. Di samping, peri naga dan 4 lainnya berbicara dengan waspada. Tidak apa-apa, bersiaplah untuk bergerak. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan mengamati sekeliling. Dia bisa merasakan gelombang aura mengerikan yang menyerbu ke arahnya. 3 dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan. Mereka pasti ada di puncak alam Kaisar Surgawi. Wow. Segera, sosok yang sangat besar muncul di garis pandang Wang Xian.
Ukurannya setidaknya 10.000 meter dan memiliki 4 sayap raksasa di kedua sisinya. Seluruh tubuhnya memancarkan api sementara cangkang kura-kuranya memancarkan cahaya merah. Aura yang menghanguskan menyerbu. Aku akan membunuh satu dulu. Kalian hentikan dua lainnya. Mata Wang Xian bersinar. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang seketika. Saat berikutnya, sosoknya muncul di langit di atas binatang bersayap kura-kura yang menyala-nyala di puncak alam Kaisar Langit. Bab 3069-3068 Memburu binatang buas bersayap kura-kura. 5 cakar naga elemental. Batu gerindra 5 elemen. Ketika sosok Wang Xian muncul di atas binatang bersayap kura-kura yang menyala-nyala di puncak alam Kaisar Langit, 5 elemen cakar naga menutupinya secara langsung. Pada saat yang sama, batu gerindra 5 elemen ditekan secara langsung. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh binatang bersayap kura-kura yang menyala di puncak alam Kaisar Langit, yang baru saja terbang, bergetar. Aliran darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Serangan mengerikan itu masih mampu menimbulkan luka berat pada cangkang kura-kuranya bahkan saat mendarat di atasnya. Serangan Wang Xian berakhir, menyebabkannya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Cakar naga, pemusnahan. Hancurkan untukku. Mata Wang Xian menunjukkan ekspresi dingin saat dia menyerang cangkang kura-kura dengan cakar naganya dengan sekuat tenaga. 5 elemen yang menggiling bersama dengan gaya pemusnahan keabu-abuan dibebankan ke arahnya. Pada saat ini, Wang Xian mengincar pembunuhan satu pukulan. Dihadapkan dengan 3 binatang bersayap penyu di puncak alam Kaisar Langit, kemungkinan Wang Xian menjinakkan mereka sangat rendah. Saat dia menjinakkan mereka, 2 lainnya akan menyerangnya atau melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus membunuh keduanya dengan cepat sebelum menjinakkan yang terakhir. Ledakan. Binatang bersayap kura-kura itu merasakan kematian menyelimutinya dan mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut dan marah. Api yang sangat panas melonjak keluar dari tubuhnya dan menutupi area seluas beberapa ratus juta kilometer. Wang Xian, yang berada di langit, adalah yang pertama terpengaruh. Retakan, retakan, retakan. Sisik naga di tubuh Wang Xian menutupi tubuhnya sepenuhnya. Sisik naga merah yang berapi-api juga memancarkan api yang sangat panas. Naga dewa api berputar-putar di sekelilingnya. Retakan, retakan, retakan. Di bawah, cakar naga Wang Xian menyebabkan cangkang kura-kura retak perlahan. Kekuatan destruktif dari 5 elemen penggilingan melonjak ke dalam tubuhnya. Merayu. Wow wow. Di belakang, 2 binatang bersayap berkobar kura-kura di puncak alam Kaisar Langit melihat rekan mereka diserang. Mereka meraung marah dan menyerang Wang Xian secara langsung. Pada saat yang sama, binatang bersayap penyu di sekitarnya semuanya mendidih dan menyerang mereka. Selain itu, mereka bisa merasakan bahwa semakin banyak binatang bersayap berkobar kura-kura menyerbu ke arah mereka. Menyerang. Setelah melihat pemandangan ini, 3 tetua naga peri dan Xian Lingyuan menggerakkan tubuh mereka dan segera menyerang 2 makhluk bersayap serafik di puncak kerajaan Kaisar Langit dan makhluk bersayap serafik di sekitar mereka. Bang! Pada saat ini, suara keras datang dari sisi Wang Xian. Pabrik penggilingan 5 elemen dan cakar naga mendarat dengan keras di binatang bersayap serafik yang terluka parah. Binatang bersayap serafik yang sudah terluka parah berada di ambang kematian. Vitalitasnya dengan cepat menghilang. Berdengung, Wang Xian mengambil mayatnya dan melemparkannya langsung ke sarang induknya. Tatapannya tertuju pada kura-kura bersayap serafik lainnya di puncak alam Kaisar Surgawi. Dia mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan langsung muncul di atasnya. Mengaum, mengaum. Kura-kura bersayap serafik di puncak alam Kaisar Surgawi merasakan kedatangan Wang Xian. Itu mengangkat kepalanya dan tiang api yang menakutkan menyerangnya. Tiba-tiba, makhluk penyu bersayap serafik yang terkondensasi dari api berukuran sekitar 10 meter keluar dari cangkangnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Binatang buas sayap kura-kura kecil yang tak terhitung jumlahnya segera meledak. Hah! Wang Xian merasakan serangan mengerikan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Dia menggerakkan tubuhnya dan menghindarinya seketika. Dengan kecepatannya yang jauh di atas level yang sama, serangan monster mengerikan di level yang sama tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Wow wow wow. Ketika hewan bersayap kura-kura itu melihat bahwa hukumnya dan Abhichna telah dihindari, ia mengungkapkan ekspresi marah dan ketakutan. Menabrak. Wang Xian mengepakkan sayap dewanya dan langsung muncul di belakangnya.
Dengan lambaian tangannya, gelombang energi disuntikkan ke sayap dewa. 5 naga suci dengan sayap dewa mengangkat kepala dan meraung. Masing-masing atribut mereka diringkas menjadi naga surgawi dan menyerang binatang bersayap kura-kura di depan. Binatang bersayap kura-kura yang menyala merasakan ancaman dari belakang dan segera berbalik. Tubuhnya gemetar. Lava di sekitarnya memadat menjadi 2 tornado lava di sekitarnya dan menyerang 5 naga suci. Huala, sayap suci tanpa pamrih mengepak dan terbang di belakangnya dalam sekejap. Kaisar surgawi tahap puncak binatang bersayap kura-kura, yang berurusan dengan batu kilangan 5 elemen, langsung merasakan sakit yang tajam dari ekornya. Setelah itu, cakar naga yang menakutkan menekan tubuhnya. Wuh, mulutnya mengeluarkan raungan yang tergesa-gesa dan ketakutan. Pabrik penggilingan 5 elemen berputar, melepaskan 5 naga dewa yang melingkari satu garis, membentuk naga dewa 5 warna. Naga dewa 5 warna berubah perlahan menjadi cakar naga abu-abu, dan dengan cara yang sama menyerang binatang bersayap kura-kura yang menyala-nyala. Mengaum, merasakan serangan yang mengancam mendekat, ia berjuang dalam ketakutan. Ledakan, 2 cakar naga mendarat di tubuhnya, menyebabkannya berdarah deras. Wow. Di sisi lain, binatang bersayap kura-kura terakhir di puncak alam Kaisar Langit melihat situasi rekannya dan matanya dipenuhi ketakutan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, salah satu dari jenisnya terbunuh sementara yang lainnya ditaklukkan sepenuhnya. Bum. Dengan insting bertarungnya yang kuat, pertahanan tempurung kura-kura api yang kuat perlahan bangkit dari tubuhnya. Menyerang. 3 tetua naga peri sangat bersemangat saat melihat kekuatan mengerikan Wang Xian. Mereka menyerang binatang bersayap kura-kura ini di puncak kerajaan Kaisar Langit dengan seluruh kekuatan mereka. Berdengung. Namun, ketika serangan mereka mendarat di cangkang kura-kura api di atas, binatang bersayap kura-kura di bawah segera menghilang. Itu lolos langsung. Itu benar-benar lolos secara langsung. 3 tetua naga peri sedikit terkejut saat mereka berseru dengan takjub. Hah! Wang Xian sedikit terkejut ketika dia merasakan kaburnya binatang bersayap kura-kura ketiga di puncak alam Kaisar Langit. Wow. Namun, saat salah satu dari mereka melarikan diri, raungan rendah yang dipenuhi api terdengar dari belakang. Aura milik puncak alam Kaisar Surgawi dapat didengar. Binatang buas bersayap kura-kura lainnya di puncak alam Kaisar Langit memimpin ribuan bawahan setingkat Kaisar Langit dan menyerbu. Satu lagi datang setelah yang lain. Waktu yang tepat. Mata Wang Xian menunjukkan sedikit kegembiraan. Cakar naganya menyerang binatang bersayap kura-kura di bawahnya dan membunuhnya. Tundukkan yang ini. Melihat binatang bersayap kura-kura itu bergegas mendekat, dia langsung menghampirinya. Binatang bersayap kura-kura di puncak tingkat langit yang baru saja bergegas merasakan situasi di sini. Dia sedikit bingung ketika melihat aura beberapa rekannya menghilang. Kunci mata naga. Wang Xian langsung bergegas. Untuk mencegahnya kabur, dia menyegelnya dengan kemampuan supranaturalnya. Wow. Binatang bersayap kura-kura, yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi, melihat rantai padat di depannya. Dia membuka mulutnya dan menembakkan tali api dari mulutnya. Mereka bertabrakan dengan rantai. Bang. Tabrakan keras terdengar. Ekspresi dingin muncul di mata Wang Xian. Tubuhnya memancarkan cahaya 8 warna dan sisik naganya menutupi seluruhnya. Wang Xian membuka cakar naganya dan mencakar kepalanya. Ledakan. Ketika binatang bersayap kura-kura di puncak alam Kaisar Surgawi melihat Wang Xian yang menyerangnya, ia mengepakkan keempat sayapnya dengan lembut ke tanah. Di bawah tanah, kolom api langsung menuju Wang Xian. Menabrak. Pada saat ini, dia melesat dengan tiba-tiba dan mendarat di binatang bersayap serafik. Senyum muncul di wajahnya. Ledakan. Cakar naga mendarat di binatang bersayap serafik dengan ledakan keras. Dasar laut dalam radius lebih dari 1 miliar kilometer bergetar dan lahar bergolak. Bab 3070-3069 Makam seorang ahli di puncak alam Kaisar Langit. Ledakan. Merayu. Suara tumpul dan nyaring terdengar di wilayah binatang buas bersayap kura-kura. Wang Xian sedang berdiri di atas tubuh binatang bersayap kura-kura di puncak alam Kaisar Langit. Rantai melilitnya dan serangan mengerikan mendarat di atasnya satu demi satu. Binatang buas bersayap kura-kura mengeluarkan ratapan terus-menerus. Kekuatan naga dari tubuh Wang Xian sedang menghancurkannya. Di sekitarnya,
binatang sayap kura-kura yang berkobar melarikan diri dengan panik. Mereka yang dapat melarikan diri kembali ke sarang dalam sekejap dapat melakukannya. Naga peri, Penatua Xian Lingyuan, dan 3 lainnya menatap Wang Xian dengan kaget. Bukankah kekuatan tempurnya terlalu menakutkan? Dia benar-benar bisa menekan binatang buas yang berada di puncak alam Kaisar Surgawi. Jika binatang buas ini tidak bersatu, dia tidak akan bisa membunuh mereka sendirian. Kirim. Cakar naga Wang Xian mendarat di binatang bersayap kura-kura satu demi satu. Binatang bersayap kura-kura yang terluka parah mulai memohon. Wow. Seiring waktu berlalu, binatang bersayap kura-kura itu perlahan menundukkan kepalanya dan berhenti melawan. Itu menyatakan penyerahannya. Ketika Wang Xian melihatnya tunduk, senyum muncul di wajahnya. Dia akhirnya menjinakkannya. Dia menyapu pandangannya ke sekeliling. Selain beberapa mayat, binatang bersayap kura-kura lainnya sudah melarikan diri untuk hidup mereka. Aku ingin menjinakkannya dulu. Kalian semua tunggu di sini. Wang Xian berkata kepada Xian Lingyuan dan segera mulai menjinakkan binatang buas bersayap kura-kura di bawahnya. Adalah baik untuk mengikuti seorang pemimpin. Ada banyak hal yang tidak perlu kita khawatirkan, terutama mengikuti pemimpin yang kuat. Tidak perlu takut dan kami tidak kekurangan makanan. Xian Lingyuan memandang Wang Xian yang sedang menjinakkan binatang buas itu dan berkata kepada para tetua di sampingnya sambil tersenyum. Itu karena kita beruntung. Jika kami bergabung dengan ras lain, kami akan menjadi tunggangan mereka. Seorang tetua berkata sambil tersenyum. Waktu berlalu hari demi hari. Butuh banyak waktu untuk sepenuhnya menjinakkan binatang buas di puncak alam Kaisar Surgawi. Butuh total 10 hari untuk menjinakkannya sepenuhnya. Beberapa cairan vitalitas digunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Melanjutkan, mari kita lihat-lihat. Wang Xian berkata kepada 4 anggota suku peri naga. Itu Raja Naga. Mereka berempat mengangguk dan segera mengikuti di belakang Wang Xian untuk mencari di sekitar. Namun, semuanya tidak berjalan mulus. Beberapa binatang bersayap kura-kura menyala segera melarikan diri ketika mereka bertemu Wang Xian. Ini menyebabkan mereka sedikit mengernyit. Tampaknya binatang bersayap kura-kura ini sudah mewaspadai kita. Ayo kembali. Setelah berkeliaran lama, Wang Xian menggelengkan kepalanya dan menyerah. Dia sudah sangat puas dengan membunuh 2 makhluk bersayap kura-kura tingkat kaisar tingkat puncak dan menjinakkan salah satunya. 2 binatang bersayap kura-kura akan memungkinkan iblis berkaki 8 dan yang lainnya untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka ke tingkat kaisar tahap puncak. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah untuk memusnahkan ras gunung es. Puncak dari hewan peliharaan pertempuran tingkat Dewa Langit juga dapat meningkatkan level Wang Xian dan mengumpulkan ki naga dalam jumlah besar. Menurut perkiraannya, selama dia bisa menjinakkan 5 atau 6 puncak hewan peliharaan pertempuran tingkat Dewa Langit dan menjualnya, dia akan dapat meningkatkan kekuatannya ke tingkat lain. Bohong. Sekembalinya ke Istana Naga, Wang Xian segera berbohong. Sebuah kebohongan menerima pesan dan tiba dengan sangat cepat. Raja Naga. Sebuah kebohongan berdiri dengan hormat di depan. Beritahu iblis berkaki 8 untuk memikirkan cara kembali ke Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Wang Xian menginstruksikannya. Itu Raja Naga. Kebohongan mengangguk. 1 jam kemudian, keduanya dibawa kembali oleh sebuah kebohongan. Mereka kembali ke kolam transformasi naga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu, Wang Xian menjinakkan beberapa binatang buas liar di sarang induk. Namun, 10 hari kemudian, Wang Xian tiba-tiba menerima pesan dari Rusa Misin. Makam Tirk Celestial Gemini. Wang Xian melihat pesan itu dan mengangkat alisnya sedikit. Di Sekte Taois Dewa Willow yang terhormat telah mengumumkan tanah harta karun kepada semua muridnya. Itu juga tempat pembangkit tenaga listrik mati. Kaisar Dewa Kembar adalah 2 makhluk besar yang mengguncang Bima Sakti jutaan tahun yang lalu. Kaisar Dewa Kembar juga dikenal sebagai pedang Dewa Kaisar. Salah satunya menggunakan pisau sementara yang lain menggunakan pedang. Keduanya adalah makhluk hebat di puncak alam Kaisar Dewa. Saat itu, keduanya sangat terkenal. Mereka telah menyinggung ras 9 pedang dan diburu oleh makhluk besar dari ras 9 pedang. Namun, duo Kaisar Dewa Kembar telah membunuh 4 makhluk agung Kaisar Dewa Puncak dari ras 9 pedang dan puluhan ribu Dewa Kaisar makhluk agung lainnya dari ras 9 pedang. Pada akhirnya,
Pembangkit tenaga ksatria alam semesta dari ras 9 pedang tidak berhasil membunuh mereka. Namun, Kaisar Dewa Kembar menghilang setelah itu. Melihat berita ini, jelas bahwa mereka telah jatuh. Dewa Willow yang terhormat pasti telah menemukan di mana kedua Kaisar Dewa besar itu jatuh. Oleh karena itu, dia mengumumkan tempat ini di aula pelatihan sebagai hadiah untuk para murid di aula pelatihan. Ini bukan pertama kalinya hal seperti itu terjadi di aula pelatihan Dewa Willow. Namun, ini adalah pertama kalinya Wang Xian bertemu dengannya. Makam dua Kaisar Dewa Puncak. Apakah Anda ingin pergi dan melihat-lihat? Lihat apakah ada harta karun. Wang Xian bergumam. Dia membuka alam semesta dan melihat beberapa informasi. Dalam obrolan kelompok murid Sekte Dewa Willow, banyak dari mereka yang sudah siap untuk pergi dan melihatnya. Pada saat ini, dia melihat kepercayaan pada obrolan grup dan sedikit menyipitkan matanya. Beberapa murid dari Sekte Daois Dewa Willow mengatakan bahwa Kaisar Dewa Kembar mampu membunuh Kaisar Dewa ras 9 pedang dan melarikan diri dari ksatria alam semesta karena mereka telah memperoleh Numinous Treasures. Memperoleh Numinous Treasures, bahkan Numinous Treasures yang diperoleh paling lemah pun memiliki kekuatan destruktif yang kuat. Ras Gunung Es yang lebih kuat di antara ras tingkat domain hanya memiliki satu Numinous Treasure yang diperoleh. Mungkin saja ras utama di alam semesta tidak memiliki banyak Numinous Treasure yang diperoleh. Salah satu dari Kaisar Dewa Kembar memiliki atribut api sementara yang lain memiliki atribut air. Jika senjata mereka dapat diserap oleh pabrik penggilingan 5 elemen, mereka pasti akan bisa mendapatkan peningkatan yang mengerikan. Mata Wang Xian berbinar saat dia memutuskan untuk melihatnya. Dia tiba di Istana Naga di wilayah Gunung Berapi melalui formasi teleportasi dan terbang dengan cepat menuju Sekte Taois Dewa Willow. Baki dan Mosa hendak menerobos. Butuh beberapa hari lagi bagi mereka untuk mengambil tindakan di sana. Dalam beberapa hari ini, dia bisa pergi ke lokasi makam Kaisar Surgawi Gemini untuk melihatnya. Kakak senior, aku memanggil kakak Wang. Dia berkata bahwa dia akan segera ke sini. Saat itu, aku mungkin tidak bisa pergi dengan kalian. Pada saat ini, di Sekte Taois Dewa Willow, sekelompok lebih dari 30 wanita berkumpul bersama. Mi Xinlu melihat pesan itu dan meminta maaf kepada mereka. Saudari Xinlu, apakah Anda ingin bekerja sama dengan Wang Xian itu? Beberapa wanita sedikit mengernyit. Wang Xian itu sangat kuat. Jika dia tidak menyinggung ras Gunung Es dan murid lainnya tidak senang, kita bisa bekerja sama dengannya. Sayang sekali. Salah satu wanita menggelengkan kepalanya. Terlalu berbahaya untuk bersamanya. Xinlu, kamu juga harus berhati-hati. Seorang wanita mengingatkan Mo Xinlu. Jangan khawatir, kakak Wang sangat baik, kamu akan tahu setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Mo Xinlu menggelengkan kepalanya, tersenyum sambil berkata, melihat alam semesta sedikit bergetar, kakak Wang telah tiba, aku akan pergi dulu.